Timbulnya golongan Khawarij, Murji'ah, dan Jabariyah. Kata Khawarij secara etimologis berasal dari bahasa Arab kharaja yang berarti keluar, muncul, timbul, atau memberontak. Adapun yang dimaksud Khawarij dalam terminologi ilmu kalam adalah suatu sekte atau kelompok atau aliran pengikut dari Ali bin Abi Thalib yang kemudian keluar meninggalkan barisan karena mereka tidak sepakat terhadap Ali yang menerima tahkim dalam perang Siffin dengan kelompok Bugat Muawiyah bin Abi Sufyan perihal persengketaan khilafah, yang mana ternyata tahkim itu tidak bersumber atau berhukum pada Al-Quran. Jadi Ali dan orang-orang yang terlibat tahkim disebut kafir dan harus diperangi. Tuduhan mereka didasarkan kepada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 44, dan dari ayat ini mereka mempunyai semboyan la hukma ilallah, artinya tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sebab kemunculan Khawarij ada 3, yaitu fanatisme kesukuan, faktor ekonomi, dan semangat keagamaan. Kemudian kelompok Khawarij terpecah menjadi beberapa kelompok. Al-Baghdadi mengatakan bahwa Khawarij terpecah menjadi 20 aliran atau kelompok. Harun mengatakan bahwa Khawarij terpecah menjadi 18 kelompok. Adapun Al-Ashfarayani mengatakan bahwa aliran ini terpecah menjadi 22. Terlepas dari itu semua, aliran atau firqah yang perlu kita ketahui diantaranya firqah al-muhakkimah, firqah az-zaniqah, firqah najidah, firqah asyufriyah, firqah al-jaridah, firqah al-bayhasyah, dan firqah al-ibadiyah. Doktrin aliran Khawarij ada 16. Yang pertama, khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Yang kedua, khalifah tidak harus berasal dari keturunan Arab. 3. Setiap orang muslim berhak menjadi khalifah asal sudah memenuhi syarat yang ditentukan. 4. Khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan mampu menjalankan syariat Islam. Ia harus dijatuhkan, bahkan dibunuh jika melakukan kezaliman seperti Ali dan yang lainnya. Khalifah sebelum Ali seperti Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah khalifah yang sah. Tetapi setelah tahun ke-7 dari masa kekhalifahannya, Utsman radhiyallahu anhu dianggap menyeleweng. Khalifah Ali juga sah, tetapi setelah terjadi tahkim atau arbitrase, ia dianggap menyeleweng juga. Itu poin ke-6. Untuk poin ke-7, Muawiyah bin Amr bin Al-Ash serta Abu Musa al-Asy'ari juga dianggap menyeleweng dan telah menjadi kafir. Yang ke-8, pasukan perang Jamal yang melawan Ali juga kafir. 9. Seseorang yang berdosa besar tidak lagi disebut muslim karenanya harus dibunuh. 10. Setiap muslim harus berhijrah dan bergabung dengan golongan mereka. Kalau gak gabung dan gak hijrah pada mereka bakal dibunuh. 11. Seseorang harus menghindar dari pimpinan yang menyeleweng seperti Ali. Dia kan sudah tidak dianggap sebagai pimpinan atau khalifah. 12. Adanya wa'ad dan wa'id, yaitu orang yang baik masuk surga, sedangkan orang yang jahat harus masuk neraka. 13. Amar ma'ruf nahi munkar. 14. Memalingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak mutasyabihat atau samar. 15. Al-Quran adalah makhluk. 16. Manusia bebas memutuskan perbuatannya bukan dari Tuhan. Nah, apabila dianalisis secara mendalam, doktrin yang dikembangkan kaum Khawarij dapat dikategorikan ke dalam 3 kategori, yaitu politik, teologi, dan sosial.
Yang selanjutnya yaitu Murji'ah. Murji'ah diambil dari kata irja' atau arja' yang bermakna penundaan, penangguhan, dan pengharapan, yang artinya memberi harapan kepada pelaku dosa besar untuk memperoleh pengampunan dan rahmat dari Allah. Oleh karena itu, Murji'ah artinya orang yang menunda penjelasan kedudukan seseorang yang bersengketa, yakni seperti Ali dan Muawiyah serta pengikutnya di hari kiamat kelak. Ada beberapa teori mengenai kemunculan Murji'ah. Salah satu teori mengatakan bahwa Murji'ah muncul pertama kali sebagai gerakan yang diperlihatkan oleh cucu Ali bin Abi Thalib, yaitu Al-Hasan bin Muhammad Al-Hanafiyah tahun 695. Watt, penegas teori ini, menceritakan bahwa 20 tahun setelah kematian Muawiyah tahun 680, Al-Mukhtar membawa faham Syiah ke Kufah tahun 685 sampai 687. Kemudian muncul respon gagasan irja' atau penangguhan sekitar tahun 695 oleh Al-Hasan dalam sebuah surat pendek yang menunjukkan sikap politik untuk menanggulangi perpecahan umat. Kemudian Al-Hasan mengelak berdampingan dengan kelompok Syiah yang mengagungkan Ali dan pengikutnya serta menjauhkan diri dari Khawarij. Untuk doktrin-doktrin Al-Murji'ah sendiri, Harun Nasution menyebutkan 4 ajaran pokok Murji'ah, yaitu 1. Menunda hukuman atas Ali, Muawiyah, Ammar bin Ash, dan Abu Musa al-Asy'ari yang terlibat tahkim dan menyerahkan semuanya kepada Allah di hari kiamat kelak. 2. Menyerahkan keputusan kepada Allah atas orang muslim yang berdosa besar. 3. Meletakkan pentingnya iman daripada amal. 4. Memberikan penghargaan kepada muslim yang berdosa besar memberikan pengharapan kepada muslim yang berdosa besar untuk memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah. Nah, jika ditinjau dari segi pemikiran atau ajarannya, Murji'ah terbagi menjadi 2 golongan, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Untuk golongan moderat sendiri berpendapat bahwa pelaku dosa besar tetap mukmin, tidak kafir, dan tidak pula kekal di neraka. Mereka disiksa sesuai dosanya. Jika Allah mengampuni, ia masuk surga. Nah, untuk golongan ekstrim sendiri terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki pandangan teologi masing-masing. Yang pertama, Al-Jahmiyah, 2. Asy-Syarihiyah, 3. Al-Yunusiyah, 4. Al-Husyaniyah, 5. Al-Thaubaniyah, 6. Al-Tuminiyah, 9. 7. Al-Najariyah, dan yang ke-8 Al-Karamiyah. Kemudian yang terakhir yaitu bahas mengenai aliran Jabariyah. Di dalam Al-Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung arti memaksa dan mengharuskannya melakukan sesuatu. Dalam bahasa Inggris, Jabariyah disebut fatalism, yaitu paham yang menyebutkan bahwa perbuatan manusia telah ditentukan dari semula oleh qada dan qadar Tuhan. Aliran ini diperkenalkan pertama kali oleh Ja'ad bin Dirham, kemudian disebarkan oleh Jam bin Syufwan, dan dalam perkembangannya dikembangkan lagi oleh Al-Husain bin Muhammad An-Najjar dan Ja'ad bin Dirar. Untuk mengenai kemunculannya faham al-Jabar ini, para ahli sejarah pemikiran mengkajinya melalui pendekatan geokultural bangsa Arab. Di antara ahli yang dimaksud adalah Ahmad Amin, yang menggambarkan bahwa bangsa Arab yang dikungkung oleh kehidupan bangsa Arab yang dikungkung oleh gurun pasir Sahara memberikan pengaruh besar ke dalam cara hidup mereka. Ketergantungan mereka kepada alam Sahara yang ganas, panas telah memunculkan sikap penyerahan diri terhadap alam. Nah, ada beberapa ayat-ayat yang menunjukkan tentang lahirnya paham Jabariyah.
Yang pertama, Quran surat Asy-Syaffat ayat 96 yang artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, untuk ayat yang kedua, Quran surat Al-Anfal ayat 17. Artinya, maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka. Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, menurut Asy-Syaratsani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, kelompok ekstrim dan moderat. Seperti tadi ya, di Murji'ah. Untuk golongan moderat sendiri atau kelompok moderat, ada dua tokoh yaitu Jam bin Sufwan dan Ja'ad bin Dirham yang mana mempunyai pemikiran masing-masing. Untuk Jam bin Sufyan sendiri berpendapat bahwa satu, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa, jadi ya kayak ngalir aja gitu, ikutin apa yang ada di depan. Yang kedua yaitu surga dan neraka tidak kekal, tidak ada yang kekal selain Tuhan. Yang ketiga, iman adalah makrifat atau membenarkan dalam hati. Yang keempat, kalam Tuhan adalah makhluk. Untuk Ja'ad bin Dirham sendiri, Al-Ghurabi menjelaskannya sebagai berikut. 1. Al-Quran itu adalah makhluk. Berbeda ya sama beda atau sama? Ya seperti itu intinya. Yang kedua yaitu Allah tidak mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk. Yang ketiga, manusia dipaksa oleh Allah dalam segala-galanya. Dipaksa mencuri. Contohnya. Untuk golongan ekstrim, ada An-Najjar dan Ad-Dirar. An-Najjar sendiri berpendapat 1. Bahwa Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia. Ya memang seperti itu ya. Tetapi manusia memiliki bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Yang kedua, Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi, An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja membedakan potensi hati atau makrifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. Yang kedua yaitu pemikiran Ad-Dirar. Ad-Dirar ini berpendapat tentang perbuatan manusia. Perbuatan manusia yang sama dengan An-Najjar. Yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Pendapatnya tentang perbuatan manusia sama dengan An-Najjar. Jadi mereka memiliki pandangan yang sama, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Beda sama pendapat dari Jahm dan Ja'ad. Kan mereka dipaksa, jadi harus mengikuti segala sesuatu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Sedangkan An-Najjar, Ad-Dirar ini tidak. Mereka berpikiran bahwa ya memang Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia bisa memilih atau bisa mengambil bagian untuk mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. Baik buruknya bisa dipilih gitu. Kalau Jam bin Sufyan, Ja'ad bin Dirham berbaik baik dan buruk, ya itu semua bukan ulah makhluk tetapi Tuhan gitu. Kembali ke Ad-Dirar, pemikiran Ad-Dirar. Nah, tadi kan pendapat Ad-Dirar itu sama dengan
pendapat dari An-Najjar, yakni bahwa manusia tidak hanya merupakan wayangnya digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam perwujudannya, perbuatannya, dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatannya. Jadi ya memang seperti itu. Ketika kita melakukan perbuatan buruk, misalnya mencuri, berarti kalau kita mengikuti pemikiran atau pendapat Jam bin Sufyan atau Ja'ad bin Dirham, berarti aku mencuri ini ya memang karena sudah ada gitu, misalnya udah ditentukan sama Allah, aku harus mencuri gitu. Tapi kalau mengikuti pendapat dari An-Najjar dan Ad-Dirar, itu ya itu salah kita sendiri gitu, bukan Tuhan gitu. Itu pilihan kita gitu, mau melakukan perbuatan baik atau buruknya itu kita bisa memilih. Kalau di Jam bin Sufyan, Ja'ad bin Dirham, berarti tidak ada pilihan untuk melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk, semuanya sama-sama. Sekian penjelasan dari 3 golongan tadi, yaitu Khawarij, Murji'ah, dan Jabariyah. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ya dalam penyampaiannya. Sekian, terima kasih.